teman-teman semuanya, jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Kak Aryo. Nah sekarang kita mau bahas tentang pembangkit listrik tenaga matahari. Bener banget tuh Kak, apalagi kita sebagai manusia yang hidup di zaman yang modern, pastinya kita nggak bisa lepas dari yang namanya peran energi listrik. Mulai dari lampu, televisi, sampai dengan komputer, semuanya membutuhkan listrik. Benar banget. Nah untuk itu manusia menciptakan alat yang bisa mengubah sumber-sumber energi menjadi listrik. Nah alat itu biasa disebut dengan pembangkit listrik. Misalnya PLTA, PLTU, juga PLT matahari. Tapi di Indonesia sendiri mungkin masih kurang populer tuh PLT matahari. Bener banget tuh Kak, Sarah aja jarang banget ngedenger yang namanya pembangkit listrik tenaga matahari. Emangnya matahari bisa ya Kak dijadikan sebagai sumber energi listrik? Wah kalau mau tahu jawabannya mending kita simak aja yang satu ini. Matahari diperkirakan terbentuk pada 4,6 miliar tahun lalu. Kepadatan massa matahari adalah 1,41 berbanding massa air. Volume matahari 1.306.000 kali volume bumi. Bobotnya diperkirakan 333.420 kali bobot bumi. Matahari atau yang kita kenal dengan sang surya adalah suatu bola gas yang pijar dan bentuknya tidak bulat betul. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Bersama ke-8 planet lainnya, matahari membentuk tata surya. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar karena 98% massa dari tata surya terkumpul pada matahari. Matahari sering disebut sebagai sumber kehidupan. Tentu ada banyak alasannya. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan. Membuat udara dan air di bumi bersirkulasi, tumbuhan bisa berfotosintesis, dan banyak lagi fungsi dari matahari untuk kehidupan bumi. Sinar matahari bersama dengan perputaran bumi menghasilkan siang dan malam. Matahari juga menyebabkan tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesis. Matahari juga menyebabkan adanya sirkulasi air dan udara. Dan termasuk yang paling penting adalah matahari bisa menghasilkan energi listrik. Nah, yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga matahari. Energi surya atau matahari telah dimanfaatkan di banyak belahan dunia, dan jika dieksploitasi dengan tepat, energi ini berpotensi mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini maupun dalam waktu yang lebih lama. Energi yang terkandung dalam sinar matahari adalah panas matahari sendiri dan fotovoltaik. Foto artinya cahaya dan voltage artinya tegangan. Fotovoltaik tenaga matahari melibatkan pembangkit listrik dari cahaya. Proses ini menggunakan bahan semikonduktor yang dapat disesuaikan untuk melepas elektron, partikel bermuatan negatif yang membentuk dasar listrik. Bahan semikonduktor yang paling umum dipakai dalam sel fotovoltaik adalah silikon, sebuah elemen yang umum ditemukan di pasir. Semua sel fotovoltaik mempunyai paling tidak 2 lapisan semikonduktor seperti itu. Satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif. Sistem fotovoltaik tidak membutuhkan cahaya matahari yang terang untuk beroperasi. Sistem ini juga membangkitkan listrik di saat hari mendung, dengan energi keluar yang sebanding ke berat jenis awan. Saat ini sudah menjadi hal umum piranti kecil seperti kalkulator menggunakan solar cell yang sangat kecil. Sel fotovoltaik juga dapat digunakan untuk menyediakan tenaga maksimum ke gedung pada saat hari di musim panas ketika sistem AC membutuhkan energi yang besar. Potensi daya listrik yang dihasilkan oleh sinar matahari adalah sekitar 1.370 watt per meter persegi, yakni setara dengan rata-rata daya listrik satu buah rumah.
Sumber energi ini merupakan suatu pembangkit tenaga termonuklir yang di dalamnya terjadi proses fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium. Energi yang dipancarkan oleh setiap meter persegi permukaan matahari adalah 65.000 kilowatt. Manakah di antara tiga gambar ini yang merupakan sumber energi yang tidak terbatas? Manakah di antara tiga gambar ini yang merupakan sumber energi yang tidak terbatas? Sar, kalau matahari itu kan cuma bersinarnya dari pagi sampai petang aja nih. Berarti kalau malam PLT mataharinya nggak bisa diambil energinya dong. Ya juga ya kak, kalau misalnya kita menggunakan PLT matahari, berarti kalau malam-malam listriknya bisa langsung mati gitu ya kak ya? Masa sih? Mungkin untuk tahu lebih jelasnya mending kita simak aja yang satu ini. Karena pembangkit listrik tenaga matahari sangat tergantung kepada sinar matahari, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan. Perencanaannya terdiri dari yang pertama, berapa jumlah energi atau KWH yang dibutuhkan dalam pemakaian sehari-hari. Dan yang kedua, berapa besar energi yang dihasilkan solar panel untuk memperhitungkan berapa jumlah panel surya yang harus dipasang. Nah, tapi ada beberapa saat ketika sinar matahari tidak tersedia, misalnya ketika malam hari. Untuk itu, kita perlu menambahkan baterai yang akan membantu untuk mensuplai kebutuhan dari beban. Nah, baterai ini nantinya bisa diisi di siang hari oleh kelebihan energi yang dihasilkan oleh solar panel. Untuk instalasi listrik tenaga surya sebagai pembangkit listrik, diperlukan komponen sebagai berikut. Solar panel. Solar panel mengkonversikan tenaga matahari menjadi listrik. Solar cell yang disinari matahari membuat foton yang menghasilkan arus listrik. Sebuah solar cell menghasilkan kurang lebih tegangan 0,5 volt. Jadi, sebuah panel surya 12 volt terdiri dari kurang lebih 36 sel untuk menghasilkan 17 volt tegangan maksimum.
Umumnya, kita menghitung maksimum sinar matahari yang diubah menjadi tenaga listrik sepanjang hari adalah 5 jam. Tenaga listrik pada pagi hingga sore disimpan dalam baterai, sehingga listrik dapat digunakan pada malam hari, di mana sinar matahari tidak ada. Charge controller digunakan untuk mengatur pengisian baterai. Tegangan maksimum yang dihasilkan solar cell panel pada hari yang terik akan menghasilkan tegangan tinggi yang dapat merusak baterai. Inverter, perangkat elektrik yang mengkonversikan tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Baterai, perangkat kimia untuk menyimpan tenaga listrik dari tenaga surya. Tanpa baterai, energi surya hanya dapat digunakan pada saat ada sinar matahari. Tegangan panel surya yang dihasilkan akan digunakan oleh charge controller untuk mengisi baterai. Untuk menghidupkan beban perangkat AC atau alternating current seperti televisi, radio, komputer, dan lain-lain, arus baterai disuplai oleh inverter. Panel surya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu polykristal atau polycrystalline. Merupakan solar cell panel yang memiliki susunan kristal acak. Tipe polykristal memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik yang sama. Akan tetapi, dapat menghasilkan listrik pada saat mendung. Monokristal atau monocrystalline merupakan panel yang paling efisien, menghasilkan daya listrik per satuan luas yang paling tinggi, memiliki efisiensi sampai dengan 15%. Kelemahan dari panel jenis ini adalah tidak akan berfungsi baik di tempat yang cahaya mataharinya kurang atau teduh. Efisiensinya akan turun drastis dalam cuaca berawan. Manakah di antara 3 gambar komponen PLT matahari ini yang berfungsi mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik? Manakah di antara 3 gambar komponen PLT matahari ini yang berfungsi mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik?
Kak, apa semua daerah di permukaan bumi ini bisa mendapatkan intensitas cahaya yang sama, Kak? Nah, untuk menjawab pertanyaan Sarah tadi, kita lihat aja percobaan yang satu ini. Sip. Kali ini kita akan mengadakan eksperimen mengukur konsentrasi cahaya matahari. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Senter, penggaris, kertas dengan ukuran kotak 0,5 cm. Dan yang terakhir adalah spidol. Cara kerja: di atas meja, tempelkan salah satu ujung penggaris ke senter sehingga ujung yang satunya berjarak 10 cm dari lampu senter. Nyalakan senter. Gambarlah lingkaran yang terbentuk dari senter. Tandai centang pada kotak dalam lingkaran dan hitung jumlahnya. Hasil perhitungan sebagai berikut. Jumlah kotak yang dihitung sama dengan 32. Luas setiap kotak sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan 0,5 cm dikalikan 0,5 cm sama dengan 0,25 cm. Luas lingkaran yang terkena cahaya sama dengan perkiraan banyak kotak dikali luas setiap kotak. 32 dikali 0,25 sama dengan 8. Dalam eksperimen ini ditunjukkan sinar senter yang tegak lurus dengan permukaan kertas. Ketika sebuah sumber sinar menyinari permukaan dari sebuah sudut, maka cahayanya akan tersebar ke tempat yang lebih luas. Dengan demikian, semakin kecil wilayah yang terkena sinar matahari, maka akan semakin besar intensitas radiasinya. PLT matahari memiliki beberapa keunggulan. PLT matahari bisa menggantikan listrik dari PLN atau instalasi generator listrik bensin ataupun solar di pulau-pulau terpencil atau di daerah terpencil lainnya seperti lokasi pertambangan, perkebunan, perikanan. Dan dari segi jangka panjang, nilai keekonomisan PLT matahari juga sangat tinggi. Karena dengan perencanaan yang baik, pembangkit listrik tenaga matahari dengan panel surya memiliki daya tahan hingga 25 tahun. Sedangkan baterai dan beberapa komponen lainnya bisa bertahan hingga 5 tahun. Kelebihan-kelebihan dari PLT matahari lainnya yaitu energi yang terbarukan atau tidak pernah habis dan ramah lingkungan. Panel sel surya berumur panjang dan cocok untuk investasi jangka panjang. Sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia. Teknologinya tidak rumit dan tidak memerlukan perawatan khusus. Bisa dipindah-pindah sehingga sangat fleksibel, digunakan untuk tempat berpindah-pindah. Pemeliharaan panel sel surya tidaklah rumit. Cukup dengan 2 langkah mudah. Panel sel surya akan berfungsi dengan optimal. 2 langkah tersebut adalah: pertama, bersihkan panel secara berkala agar tidak mengurangi penyerapan intensitas matahari. Dan yang kedua adalah atur letak dari panel sel surya supaya mendapatkan sinar matahari langsung dan tidak terhalangi objek lain seperti pohon, jemuran, atau bangunan tinggi.
Nah, udah kita simak kan sekelumit tentang PLT matahari atau PLT surya. Iya, ternyata di negeri kita Indonesia yang beriklim tropis sangat cocok untuk menerapkan PLT matahari. Apalagi hampir seluruh wilayah Indonesia itu selalu disinari oleh matahari. Nah, jadi panel suryanya itu otomatis bakalan keisi sama energi matahari gitu. Sar, masih ingat nggak beberapa instalasi dari PLT matahari? Masih dong Kak. Yang pertama adalah solar panel. Solar panel ini berfungsi untuk menyerap cahaya matahari yang kemudian dirubah menjadi energi listrik. Lalu ada charge controller, digunakan untuk mengatur pengisian baterai. Terus inverter, yaitu perangkat elektrik yang mengkonversikan tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Dan yang terakhir adalah baterai, yaitu perangkat kimia untuk menyimpan tenaga listrik dari tenaga surya. Tanpa baterai, energi surya hanya dapat digunakan pada saat ada matahari saja, Kak. Wah, masih ingat. Kalau jenis-jenis dari solar panel masih ingat nggak? Masih dong Kak, ada 2. Yang pertama yang susunan kristalnya secara acak, yaitu namanya polikristal. Terus ada juga yang lebih efisien, namanya monokristal. Wah, salut sama Sarah. Mudah-mudahan tema yang satu ini bisa menambah pengetahuan teman-teman yang ada di rumah ya. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya materi kita hari ini. Selamat bereksperimen dan sampai jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Dadah.